Hah? Anta doang. Dulu waktu Al-Maghfurlah Musnidud Dunia Syekh Yasin ke Pancor nih. Kan Syekh Yasin ke Pancor nih. Ziarah sama Nini Al-Maghfurlah kan Maulana Syekh. Terus duduk majelis gitu. Nini ada Syekh Yasin, Syekh Mukhtaruddin Palembang yang ingat. Terus Syekh Yasin belu sisanya. Sisa namanya itu yang apa tuh? Blok. Yang apa? Bukan rokok sebenarnya ya. Itu apa namanya itu Syekh Abdul Aziz ya? Mirip ogah. Blok gitu. Nah, dia tembakau biasanya dicampur dengan nakhatul fawakih. Jadi tembakau bukan bau tembakau tapi kadang dicampur dengan rasa apel. Jadi dia baunya bau apel gitu. Bagus baunya. Terus bicaralah Syekh Yasin sama Maulana Syekh. Anta kan begitu. Terus dia kan di depan sama murid-murid Mahat itu kan. Sama ada beberapa di belakang. Tokoh-tokoh Pancor kan. Terus nengok tokoh Pancor nih ke temennya. Lah, anta-antangna Maulana Syekh tadi. Lah, anta-antangna. Ya namanya bahasa Arab, anta kan. Denara sih terpahami di sisi hadir. Ya, kecuali anta doang kan. Maulana Syekh bilang anta misalnya, ya anta kan gitu. Anta Syekh Yasin. Panjang yang disampaikan oleh Nini, tapi nggak ada yang dipahami kecuali antanya. Terus Syekh Yasin juga kebalas kan, ya anta. Lah, pada saling anta yang ya. Itu kata orang Pancor. Parana marah dengan Pancor sih pada nganta-nganta yang batur. Anta gitu kan. Nah, kita nggak tahu bahasa Arab Bapak Ibu. Banyak kita tidak paham. Dulu kan ada lucu-lucu yang kita baca-baca, katanya kalau ada jemaah haji Indonesia di Arab lagi bingung, terus dia panggil polisi, ihdinas siratal mustaqim. Dia tahu ongkatnya bekatwa. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya bada aku langan kule ane hotelku, ngamin kan. Dia tahu aran hotelnya dia tahu, ya, aran rurung dia tahu. Ingatnya sekit doang. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya ampun. Askar, tentara. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung dijawab siratal ladzina. Dia tahu bahasa Arab. Anda bisa kita bahasa Arab, apalagi Batu Raimal Utara nih. Apa bahasa Anda? Bahasa apa sih dah? Bahasa Imal. Bahasa Sasak. Tapi kuasa Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kita bisa baca Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi. Coba. Paham sekarang nih? Paham nih? Padahal Al-Qur'an itu Allah Ta'ala sampaikan bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu kalau dalam istilah kita sastranya paling tinggi. Artinya tingkat kefasihannya paling tinggi, tidak bisa disamai. Coba bagaimana mungkin kita orang Sasak, kita tidak bisa bahasa Arab yang sederhana pun kita tidak tahu, tapi kita bisa membaca bahasa Arab yang paling fasih. Al-Quranul. Kalau bagi tiang, inilah satu mu'jizatun mu'asyah. Satu mukjizat yang kita rasakan langsung. Bagaimana umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab, dan bukan hanya di Indonesia, di Nigeria, di Mali, di Senegal, ini tahu apa? Tapi begitu baca Quran, ya Allah fasihnya luar biasa. Padahal dalam setiap belajar bahasa, kalau kita ingin memahami bahasa yang paling tinggi, kita harus mulai belajar dari yang paling rendah.
Kalau kita ingin belajar memahami sastra Indonesia yang ditulis oleh para sastrawan yang hebat-hebat, harus belajar bahasa Indonesia dulu. Tidak mungkin sulun-sulun tahu kita bisa memahami karya-karya sastrawan yang hebat-hebat, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kecuali dari awal kita belajar. Tak, 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 baru. Kalau Al-Quran ibaratnya Allah hilangkan semua kesulitan, Allah hilangkan semua batasan, lalu langsung pikiran kita, lidah kita dimudahkan untuk sampai dan bisa mengucapkan bahasa Arab yang paling fasih dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak ada warga Nahdien-Nahdiyat yang tidak hafal minimal beberapa surah dalam Al-Quran. Betul lagi? Bisa Qul a'udzu birabbil falaq? Bisa Qul a'udzu birabbin nas? Nabi suatu ketika mengatakan kepada sahabatnya, ada Mu'az bin Abdullah namanya. Mu'az, kul. Nah. Terus kedua kalinya, ya Mu'az, kul. Ya Mu'az, kul. Sampai 3 kali. Akhirnya Mu'az mengatakan, "Mada aku?" Apa kata Rasulullah SAW? Qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain taqra'uhuma 3 marrat fil yawm ila tumsi wa tusbih kufita min kulli syai'. Atau kama qala. Rasulullah SAW sampaikan, maksud saya wahai Mu'adz bin Abdullah, qul itu adalah baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul huwallahu ahad 3 kali pagi, sore. Insya Allah selama itu engkau akan dijaga, dilindungi, dan dicukupkan kebutuhan-kebutuhan. Bisa baca itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali dibaca pagi, 3 kali dibaca sore. Karena ini menjadi bagian dari zikir pagi dan zikir sore, maka kufita min kulli syai'. Kufita itu 2 maknanya. Pertama, ada mara bahaya yang mau datang, tertolak. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan juga insya Allah batiniah, rezeki, ketenangan, kesehatan, Allah akan datangkan. Bisa baca itu? Bisa bahasa Arab? Coba. Bahasa Arab tidak bisa. Tapi baca Quran bisa. Itu berkah dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, keistimewaan ini tidak diberi kepada semua orang. Karena itu kalau dia ada pada diri kita, mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan tiang nih. Insya Allah tidak susah, insya Allah tidak sulit. Karena itu sudah ada ilmunya pada kita. Dan pengajian itu kalau dalam bahasa Al-Quran, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahara pengetahuan lesida, pengetahuan tentang kulhu ara, pengetahuan tentang kul a'udzu birabbil falaq ala ara, kul a'udzu birabbin nas ara, tinggal mengamalkannya. Susah? Mudah? Nah, kembali kepada pesan Rasul, la yazalu lisanuka rotbam min zikrillah. Jadi lidah kita dan tentu juga hati kita terus upayakan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita
Untuk apa? Supaya kalau datang nikmat, kita tidak kufur nikmat. Karena kita ingat yang memberi nikmat yaitu Allah Ta'ala. Supaya kalau datang musibah, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di balik setiap musibah, Allah Ta'ala siapkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca Fatihah Bapak Ibu. Untuk apa yang kita tadi sudah taruh di situ ya. Ada batu pertama untuk Darun Nadwah kita, mudah-mudahan menjadi sekolah yang diberkahi. Tadi ada bantuan dari pemerintah daerah, alhamdulillah. Walaupun NWDI itu diajar oleh Al-Maghfurah, al-i'timadu 'ala nafsi. Selalu berpegangnya adalah pada swadaya kita. Jangan bergantung pada apapun selain tentu bergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada yang mau bantu, alhamdulillah. Hari ini ada yang mau membantu, mudah-mudahan bantuan itu berbalik menjadi kebaikan untuk semua. Ya. Kita doakan juga pemerintah daerah kita bisa terus memimpin pembangunan dengan baik. Dan NTB kita ini maju zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, subur dengan ahlus sunnah wal jamaah, terjaga dengan ahlus sunnah wal jamaah, dengan ajaran dari para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pesan tiang kepada kita semua, khususnya Nahdi-Nahdiyat, keluarga besar NWDI, tunjukkan hal-hal yang baik,